تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتأدب والتأديب والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا يا ربنا علم ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, moga-moga Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan dan semangat agar kita semua masih bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan semaksimal mungkin dalam rangka mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang singkat ini, kembali alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam majlis ilmu walaupun melalui media online seperti ini. Memang alangkah bahagianya kita kalau bisa bertemu secara langsung, bertatap muka dalam satu majlis, tidak dipisahkan melalui media online seperti ini. Namun bagaimanapun jua keadaan yang memaksa sehingga kita bisa bertatap muka hanya melalui media online dan tidak bisa langsung bersilaturahim. Nah, kemarin kalau masih ingat kita menceritakan salah seorang contoh semangat ulama di zaman dahulu ketika hendak belajar, bahwa apapun yang terjadi sebagai rintangan dan halangan itu tidaklah menghilangkan semangat mereka dalam belajar. Bahwa walau keadaan tidak mengizinkan, selagi masih bisa dituntut ilmu itu, selagi masih bisa mengambil istifadah, maka mereka akan mengupayakan dan mengusahakannya. Contoh kecilnya, kita sudah ceritakan kemarin tentang salah seorang murid Imam Ahmad bin Hanbal, yakni seorang ulama yang bernama Baqi bin Makhlad. Bahwa beliau berasal dari Andalusia. Andalusia saat ini berada kurang lebih di Spanyol. Beliau rela menempuh jarak ribuan kilometer, itu kalau kita hitung kurang lebih berkisar antara 7.000-an kilometer dari Andalusia menuju Baghdad. Di zaman yang belum ada transportasi seperti mobil, motor, bahkan pesawat terbang. Dahulu orang berjalan jauh ya dengan jalan kaki, mujur-mujur ada uang sedikit, naik unta atau naik kuda. Maka ala kulli hal, Imam Baqi ini, beliau menempuh perjalanan jauh dari Andalusia menuju Baghdad. Dari Andalusia menuju Baghdad untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sayang seribu sayang, ternyata setiba di Baghdad dapat kabar bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu ternyata sedang menjadi tawanan rumah. Tidak boleh beraktivitas lebih, hanya dalam rumah saja, tidak boleh bahkan mengajar. Masya Allah. Bayangkan bagaimana perasaan Imam Baqi bin Makhlad tadi. Beliau sudah menempuh perjalanan jauh, ternyata ketika hendak bertemu orang yang dicari, bertemu guru, ternyata tidak bisa. Karena waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal dilarang mengajar oleh pemerintah setempat, oleh kerajaan Abbasiyah, karena bertentangan faham dengan kerajaan. Ini sudah kita ceritakan detailnya kemarin. Maka bagaimana intinya akhir cerita, Imam Baqi ini berpura-pura menjadi pengemis. Setiap hari datang ke rumah Imam Ahmad, setiap hari mengetuk pintu rumah Imam Ahmad dengan pakaian pengemis, baju-baju pengemis, sorbannya sorban pengemis. Kemudian nanti Imam Ahmad akan mengajarkan 1, 2, atau 3 hadis paling banyak kepada Baqi bin Makhlad. Bayangkan, keadaan memaksa mereka tidak bisa langsung bertatap muka dalam waktu yang lama, sehingga dalam satu hari, dalam satu kali kunjungan hanya mendapat
hadis 1, 2 atau bahkan 3. Nah, maka oleh sebab itu ini menjadi pelajaran untuk kita. Kita ambil spirit, kita ambil semangat, gelora yang ada pada diri Imam Baqi, kita terapkan dalam diri kita. Walau saat ini kita terbatas pula untuk bergerak leluasa seperti biasanya, bahwa pemerintah Sumatera Barat khususnya menerapkan PSBB, sehingga tidak bisa kita mendatangi guru kita secara langsung, tidak bisa kita bertemu secara langsung, maka tetaplah hendaknya semangat tadi, gelora untuk mendapatkan ilmu tidak pula pudar dalam diri kita. Tetap kita camkan dalam diri kita untuk mengambil ilmu, walau hanya mendapat mungkin 1, 2, atau 3. Maka oleh sebab itu, moga-moga spirit tadi, semangat tadi sudah mulai membara kembali di hati kita bersama insya Allah dalam pertemuan kita kali ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya setiap hari di bulan Ramadan. Nah, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita janjikan bahwa kita pada hari ini akan memulai membahas bagaimana cara belajar. Bagaimana cara belajar. Jadi belajar cara belajar. Nah, ini mungkin bagi sebagian cukup unik begitu, cukup aneh. Kok ada pelajaran namanya cara belajar? Nah, memang seperti itu adanya. Kalau kita lihat dalam hal-hal yang bersifat duniawi saja, masak contohnya. Nah, ini bagi teman-teman, bagi kaum muslimin wal muslimat yang sudah pandai masak tentu faham bahwa ketika di awal kita tidak pandai masak apa-apa, maka kita butuh yang namanya belajar. Setidaknya melihat orang yang sudah pandai daripada kita, kemudian memperhatikannya, kemudian minta tunjuk resep. Atau sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya, melihat resep di YouTube atau di Google. Ala kulli hal pasti belajar. Sehingga nanti masakannya itu menjadi lezat luar biasa. Alhamdulillah. Bisa dikatakan jarang, bahkan tak ada orang yang dari awal tidak tahu apa-apa tentang masak contohnya, kemudian dia ambil pisau, dia ambil bahan, langsung bus, dan enak makanannya. Itu subhanallah mungkin ma'unah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi sangat jarang sekali. Nah, untuk masak saja butuh belajar. Untuk yang laki-laki, bola misalnya, ada tekniknya, ada cara belajarnya. Nah, sekarang yang belajar itu sendiri juga ada caranya. Nah, maka oleh sebab itu, kita katakan bahwa kita akan membahas cara belajar. Dan ini termasuk adab. Ini termasuk adab atau akhlak ketika kita hendak belajar sebuah ilmu itu. Kita ambil buku panduan kita yang dikarang oleh seorang ulama bernama Imam Zarnuji. Zarnuji, nama Zarnuji itu dinisbahkan kepada kampung beliau, yakni kampung Zarnuj yang ada di daerah Asia Kecil saat ini. Asia Kecil itu yang mana? Yang ada di belakangnya Tantan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan. Kalau dahulu negeri-negeri itu diistilahkan oleh para ulama dengan nama Mawara an-Nahar. Negeri yang ada di sebalik sungai. Karena memang ada sungai besar yang memisahkan. Nah, Imam Zarnuji atau nama lain beliau adalah Burhanuddin Zarnuji adalah seorang ulama ahli fikih sebenarnya. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Maka beliau adalah salah seorang ustaz atau ulama di kalangan ulama Hanafiyah. Nah, beliau ini hidup di abad ke-6 Hijriyah. Abad ke-6 Hijriyah dan meninggal sekitar tahun 591 Hijriah atau ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi para ulama masyhurnya mengatakan beliau hidup di akhir abad 6 Hijriah. Nah, kalau dibandingkan dengan zaman kita berarti sudah kurang lebih 8 abad yang silam. Nah, kita ambil buku yang beliau karang berjudul, yakni bukunya Ta'lim al-Muta'allim. Kita mulai untuk membahas kitab ini langsung, karena waktu yang memisahkan kita nantinya khawatir kita cepat berlalu begitu, karena memang kita jadwalkan belajar kita tidak terlalu lama supaya tidak bosan, yakni jadwalnya jam 14.30 sampai maksimal 15:10. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi ini kita ingatkan pula.
untuk sistem belajar kita berpandukan kepada kitab dari Imam Zarnuji ini. Jadi kita baca tulisan beliau, kemudian kita jelaskan, lalu kita refleksikan atau kita hubungkan ke dalam kehidupan kenyataan kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Apa kata penulis? Beliau mengawali tulisan beliau dengan muqaddimah. Nah, jadi jangan heran kepada kaum muslimin wal muslimat apabila membaca buku para ulama kita, maka beliau-beliau akan memulai tulisan itu dengan muqaddimah berupa hamdalah. Itu awalnya. Kenapa? Karena mengambil contoh yang baik, kata guru-guru kita, kepada Al-Quran. Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah setelah Bismillah ayat pertama dimulai dengan hamdalah. Nah, kita kembali ke kitab Imam Zarnuji ini. Kata Imam Zarnuji, Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam. Segala puji bagi Allah yang memuliakan Bani Adam bil ilmi wal amali. Allah muliakan anak cucu Adam, Bani Adam. Bani itu bahasa Arab, yang mana arti asal katanya adalah anak keturunan. Bani Israel, anak keturunan Israel. Siapa Israel itu? Julukan atau laqab untuk Nabi Ya'qub. Bani Adam, anak cucu keturunan Adam. Bila ilmi wal amal, Allah muliakan anak cucu Adam, keturunan Adam itu dengan ilmu dan amal. Ala jami'il alami. Di atas sekalian alam. Masya Allah. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Dan salawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu orang-orang Arab dan orang Ajam. Wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Dan teruntuk keluarga beliau dan sahabat Nabi Muhammad, pancaran-pancaran sumber ilmu dan hikmah. Wa ba'd. Falamma ra'aitu kathiran min tullabil ilmi. Ketika aku melihat kebanyakan dari murid-murid atau orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin sampai di sini ada yang agak berkerut keningnya melihat tayangan kita ini. Kenapa harus kita baca muqaddimah dari penulis? Kenapa kita tidak langsung saja masuk ke dalam isi kitab? Kan kita ingin belajar adab begitu. Kita ingin belajar cara belajar. Yang langsung aja masuk ke dalam kitab. Kenapa kita harus bersusah payah membaca muqaddimah dari kitab panduan kita dahulu? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, simak dan dengarkan ini baik-baik. Bahwa membaca muqaddimah kitab satu merupakan adab kepada penulis. Membaca muqaddimah kitab adalah adab kepada penulis kitab. Ibarat kata muqaddimah ini ialah pintu. Pintu bagi sebuah rumah, bagi sebuah ruangan, bagi sebuah bangunan. Yang kalau kita hendak masuk ke dalam bangunan itu, ke dalam rumah itu, ya harus lewat pintunya. Masya Allah, bahkan dalam Al-Quran, kalau kita lihat terkait masuk lewat pintu depan, itu jelas ada ayat dari ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan untuk masuk itu lewat depan dan tidak boleh lewat pintu belakang. Apa maknanya? Ada ulama yang memaknai bahwa memang kita termasuk dalam baca kitab, memulai membaca kitab, mengambil ilmu dari penulis buku lewat pintunya dulu. Apa pintu dari kitab itu? Namanya muqaddimah. Jadi membaca buku awali dengan membaca muqaddimah atau pendahuluan. Nah, muqaddimah itu bahasa kitanya pendahuluan dari penulis. Sangat tidak beradab dan kurang adab orang-orang yang hanya mengambil inti dari kitab tapi melupakan muqaddimah. Ini alasan pertama kita. Alasan yang kedua, kita baca muqaddimah ini. Kenapa? Karena di dalam muqaddimah atau pendahuluan kitab, itu sering sekali penulis menjelaskan satu, sebab beliau menulis kitab. Yang kedua, tujuan beliau menulis kitab. Yang ketiga, terkait kerangka isi kitab atau metodologi penulisan kitab. Nah, jadi
Ini pelajaran besar untuk kita semua, faidah tambahan untuk kesempatan ini. Apapun buku yang kita baca, bacalah dahulu kata pengantarnya. Fahami dahulu, mungkin ada sebab yang ingin disampaikan oleh penulis sehingga tertulislah kitab itu, atau ada tujuan tertentu, atau ada metodologi. Nah, ini sedikit cerita. Ada sebagian teman-teman, bahkan sebagian penuntut ilmu yang tergesa-gesa dalam memahami kitab, sehingga melupakan mukaddimah. Lucu sekali, pernah kejadian. Ada orang yang, ini mungkin teman-teman yang lain sudah mengetahui ceritanya, kita mengingat-ingat saja begitu. Ada orang yang mengkritik habis. Ada orang yang mengkritik habis kitab Matan Abi Syuja'. Masya Allah. Matan Abi Syuja' itu ialah nama lainnya Matan Taqrib. Salah satu kitab tipis kecil pendahuluan untuk belajar fikih di mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah. Apa kritikan orang-orang? Ini kitab tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil sunnah. Nah, jadi langsung rukun syarat tidak ada dalilnya. Bagaimana ini kitab? Ini kitab tidak boleh dibaca. Nah, bukan tidak boleh dibaca, tapi tidak faham. Dia meninggalkan mukaddimah bahwa penulis mengatakan bahwa beliau diminta oleh murid-murid beliau untuk meringkas ilmu fikih, persoalan-persoalan ibadah dalam catatan yang singkat. Catatan yang ringkas. Nah, maka kalau orang membaca mukaddimah dari kitab tersebut, maka dia akan faham, oh mengapa tidak banyak dalilnya, bahkan tidak ada dalil Al-Quran dan Sunnah di dalamnya. Karena memang itu bersifat ringkasan. Kalau ingin yang ada dalil, silahkan dicari di kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang lebih panjang pembahasannya. Nah, itu contoh saja. Contoh. Nah, maka kita bacalah hendaknya mukaddimah. Di dalam mukaddimah kitab Ta'limu Ta'lim ini, setelah penulis memaparkan hamdalah dan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamdalah untuk Allah azza wa jalla, maka penulis menuliskan sebab beliau menulis kitab. Dan ini kami rasa sangat penting pula untuk kita refleksikan atau kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kata penulis, "Falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina." Ketika aku lihat banyak dari penuntut ilmu di zaman kita ini. Ingat, bukan di 2020 ya. Bukan di zaman kita ini. Maksudnya di zaman penulis. yakni abad ke-6 Hijriah. Sedangkan kita berada di abad 14 Hijriah. Masya Allah. Bahkan sudah masuk abad 15 Hijriah. Berarti 8 abad yang silam beliau melihat fenomena ini. Apa kata beliau? Yajidduna ilal ilmi wa la yasilun. Para pelajar itu bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tapi tidak sampai-sampai. Tapi tidak sampai pada tujuan ilmu. Tapi tidak mendapatkan ujungnya. Giat ada, bersungguh-sungguh, tapi tidak dapat hasilnya. Wa min manafi'ihi wa samarati, tidak dapat manfaat dari ilmu yang dicarinya. Sudah semangat, Masya Allah, tampilan sudah tampilan pelajar, semangat membara, semangat pelajar, tapi nggak dapat manfaatnya. Kemudian juga terhalang dari buah ilmu. Apa yang dimaksud dengan buah ilmu? Kata penulis, wahiyal amalu bihi wan nashr. Beramal dengan ilmu yang didapatkan dan menyebarkan ilmunya. Masya Allah. Untuk komentar-komentar kita tunda sebentar untuk menanggapi. Kita lanjutkan sebentar dahulu insya Allah. Jadi kata penulis, saya lihat nih, banyak orang bersungguh-sungguh untuk hadir kajian. Masya Allah, zaman kita kan juga, zaman kita saat ini Alhamdulillah mirip kondisinya. Banyak teman-teman dan bahkan kita mulai hijrah begitu, meninggalkan kebiasaan yang tak baik, menuju kebiasaan yang lebih baik. Suka hadir di majelis ilmu, Alhamdulillah, ada ustaz ini datang kita, ada ustaz itu kita datang, ada kajian ini, ada kajian itu kita ikut. Bahkan ada teman-teman yang dari pagi sampai sore aktif ikut kajian, bahkan mendengar ceramah walau tidak datang langsung. Tapi wala yasilun. Tapi tidak sampai pada tujuan ilmu. Bahkan tidak mendapat manfaat, tidak mendapat buahnya.
Apa buah ilmu? Tidak mampu mengamalkannya. Masya Allah. Ada banyak di antara kita mungkin faham hukum-hukum Allah, faham ilmu-ilmu agama kita, tapi tak jarang kita tinggalkan, tak kita pakai. Apa yang terjadi? Masya Allah. Kenapa kok bisa seperti ini? Sungguh-sungguh sudah semangat sudah, tapi nggak dapat hasilnya. Yuharamun, terhalang dari hasil itu. Kemudian apa kata Imam Zarnuji? Lama annahum akhtau tara'iqahu. Atau dalam teks yang lain, lama annahum akhtau tariqahu. Hal itu nampak bagi penulis disebabkan oleh salah dalam jalannya. Salah cara belajarnya. Wataraku syara'itahu. Dan para pelajar itu meninggalkan syarat-syarat pelajarannya. Nah, ingat, dulu kalau bagi teman-teman yang familiar dengan adat Minangkabau, itu kan ada seperti guyonan, padahal itu nyata begitu. Ketika ada seseorang ingin belajar, kemudian kata gurunya, cukailah syarat dulu. Jadi ada orang minta belajar kepada guru, kemudian kata gurunya apa? Cukailah syarat dulu. Karena memang belajar itu ada syaratnya. Ada cara, ada syaratnya. Dan di buku inilah, di kitab inilah insya Allah penulis akan sedikit banyaknya menunjukkan kepada kita apa saja jalan-jalan untuk mencari ilmu yang benar jalannya, dan apa saja syarat-syarat yang harus kita penuhi. Kemudian sangat menarik, Masya Allah, kalimat mutiara dari penulis di sini. Apa kata penulis? Wa kullu man akhta'at tariqa dalla wala yanalul maqsuda qalla au jalla. Dan semua orang, setiap orang yang salah jalan, maka pasti akan tersesat. Nah, jangan ketawakan, benar. Setiap orang yang salah jalannya pasti akan tersesat. Dan tidak akan sampai kepada maksud tujuan, baik sedikit, bahkan banyak. Tidak akan sampai. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi peringatan untuk kita. Alhamdulillah kita sudah belajar bertahun-tahun. Bagi anak-anak ustadz yang di Parabe, ada yang belajar sudah 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Bagi jamaah-jamaah sudah mengikuti kajian, ada yang mengikuti kajian 10 tahun, 20 tahun. Ternyata hanya sedikit manfaat yang kita dapatkan. Atau bahkan tidak ada hasilnya. Nah, maka mungkin kita salah jalan. Mungkin kita meninggalkan syarat-syarat belajar. Nah, kata penulis Imam Zarnuji, ini di masa beliau. Berarti 8 abad yang silam. Bagaimana dengan masa kita? Masya Allah, tentu kita lebih butuh. Apa kata penulis? Fa'aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum. Maka aku tertarik untuk menjelaskan kepada mereka, orang-orang yang belajar ini, tariqat ta'allum, metode cara belajar yang baik dan benar. Masya Allah. Cara belajar yang baik dan benar. Ala ma ra'aitu fil kutubi. Yang mana aku dapatkan cara itu dari buku-buku yang ada. Jadi ini cara tidak sembarangan cara. Tidak dapat dapat wangsit begitu. 2 bulan bertapa kemudian dapat pencerahan. Tidak. Ini diambil dari kitab-kitab para ulama, dari kitab-kitab orang-orang saleh. Wa sami'tu min asatidhi. Dan aku dengar dari guru-guruku. Ulil ilmi wal hikami. Yang punya ilmu dan punya hikmah kebijaksanaan. Nah, jadi insya Allah buku kita ini yang sedang kita baca merupakan intisari yang disarikan oleh Imam Zarnuji tentang cara belajar adab dan syarat-syaratnya daripada buku-buku para ulama sebelum beliau dan nasihat-nasihat ilmu-ilmu yang beliau dapatkan dari guru-guru beliau. Nah, kemudian raja du'a ili minar raghibina fi. Aku juga berharap doa untuk orang-orang yang hendak menggeluti atau membaca kitab ini. Jadi mari nanti setelah belajar ini jangan lupa doakan pula penulis kitab ini. Nama beliau Imam Burhanuddin Az-Zarnuji.
Imam Az-Zarnuji kita doakan moga-moga tetap mendapat curahan pahala. Memang amal beliau terputus, tapi pahalanya masih mengalir. Bedakan antara amal dengan pahala, antara amal dengan ajar. Bahwa bisa saja sebuah amalan terhenti tapi pahalanya tetap mengalir. Seperti buku yang beliau karang ini. Sudah 8 abad dan masih kita bahas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, ini sudah berapa lama kita siaran ini, Masya Allah. Masih ada waktu. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Al-mukhrasina bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin. Tolong didoakan penulis, kata penulis, untuk supaya mendapat kebahagiaan, dan mendapat keselamatan di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan moga-moga penulis selalu mendapatkan berkah di alam barzakhnya saat ini, dan nanti di alam akhirat penulis mendapatkan keselamatan. Dan kita pun berharap dan berdoa kepada Allah, moga-moga kita diizinkan berkumpul dengan penulis kitab ini di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ba'da mastakhartullah ta'ala fi. Masya Allah, ini kitab tidak main-main. Kata Imam Zarnuji, saya tulis ini sesudah saya istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepada Allah. Wa sammaituhu ta'limul muta'allim tariqat ta'allum. Pelajaran untuk orang yang belajar terkait cara belajar. Nah, kemudian ini penting. Wa ja'altuhu fusulan. Dan aku jadikan kitab ini beberapa fasal. Fasal itu dalam bahasa Arab dasarnya berarti dinding. Dalam ilmu mantik artinya pembeda. Kalau dalam kitab ini artinya dalam beberapa bab kecil. Fasal itu adalah bahagian dari bab kecil. Atau supaya lebih memudahkan pemahaman kita, bisa juga kita maknai dengan tangga, anak tangga. Nah, jadi beliau buat dalam beberapa fasal, dalam beberapa anak tangga yang harus kita titi satu persatu agar faham maksud beliau dalam kitab ini. Ada 13, Masya Allah, dan ini sangat kita butuhkan. Pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal terkait pengertian, definisi, hakikat ilmu, juga fikih dan keutamaannya. Kenapa kita mulai bab ini, atau kenapa kita mulai dengan sub pembahasan ini dalam kitab Imam Zarnuji ini? Kata para ulama, kebanyakan di antara pelajar itu, kenapa hilang adab atau salah dalam belajar? Karena tidak faham betapa pentingnya ilmu. Jadi kemarin sudah kita singgung, tak ubahnya seperti, mohon maaf, tak ubahnya seperti monyet yang mana mendapat, alhamdulillah begitu ya, dikasih satu cincin emas 24 karat, Masya Allah. Tapi karena si monyet ini tidak faham, tidak mengerti bahwa cincin ini mahal, cincinnya berharga, cincin ini Masya Allah sameh segini, itu lebih 2 juta, subhanallah. Karena merosot ekonomi kita. Wallahul musta'an. Amin ya rabbal alamin. Tapi karena si monyet tidak faham cincin berharga, ya hanya menjadi main-mainan saja. Kemudian mungkin dia lempar. Nah, maka seorang pelajar juga demikian. Karena dia tidak faham hakikat ilmu, tidak paham keutamaan ilmu, bisa saja dia menyepelekan ilmu tersebut. Dia tidak beradab dengan ilmu. Nah, maka dimulailah oleh penulis menjelaskan kembali agar kita sadar bahwa yang sedang kita jalani, belajar itu bukan aktivitas kaleng-kaleng. Belajar itu bukan aktivitas main-main. Akan tetapi sesuatu yang berharga, insya Allah penulis jelaskan nanti dalam kitab beliau. Yang kedua, faslun fin niyati fi halit ta'allum. Masya Allah. Perkara yang kedua yang dibahas ialah niat ketika belajar. Nah, banyak orang sekarang juga salah dari awalnya ya. Dia paham ilmu itu berharga, tapi niatnya itu salah. Ada yang niatnya hanya mencari ijazah, wa na'udzubillah. Ada niat belajarnya untuk mencari terkenal, wa na'udzubillah. Ada niatnya
untuk gaya-gayaan. Niatnya pergi majelis ilmu, wa na'udzubillah nih. Niatnya pergi majelis ilmu untuk cari foto dengan ustadznya saja. Ustadznya datang ceramah subuh, dia udah datang dari isya, berdesak-desakan. Kalau niatnya tulus ikhlas untuk ilmu, alhamdulillah pahala insya Allah. Tapi kalau niatnya, aku semangat nak aku kawan. Ayo, Biko siap ceramah ustadz itu minta foto, cik, upload ke Facebook, upload ke Instagram. Ya salah niat, hilang adabnya, bahkan hilang berkahnya. Maka kita fahami kembali posisi niat dan bagaimana niat yang benar. Nanti penulis akan menjelaskan beberapa contoh niat yang benar dalam belajar. Kemudian faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadhi wasyariki wathabati. Fasal setentangan atau terkait memilih ilmu. Ini kalau di pesantren alhamdulillah kita sudah dipilihkan oleh guru-guru kita. Disusunkan ilmu yang mana yang harus kita ambil. Tapi bagi yang tidak di pesantren bagaimana? Teman-teman yang sedang menonton ini, yang sedang semangat untuk mengaji, ada cara. Tidak semua ilmu harus dilahap sekaligus. Ada beberapa ilmu yang prioritas, ada beberapa ilmu yang bersifat sekunder saja nanti. Ada ilmu yang bersifat primer, harus dikejarkan ilmu itu. Ada ilmu yang nanti sifatnya mengikut di belakang. Nah, bahkan contohnya saja ya, ilmu yang paling penting terutama sekali bagi kita yang muslim terlebih dahulu, nanti juga diberi mukadimah oleh penulis, namanya ilmu hal. Ilmu untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang paling penting. Dari segi ibadah, kita dalam sehari itu minimal wajib 5 kali sehari semalam sholat. Maka wajib kita punya ilmu tentang sholat. Bagaimana sholat yang benar? Bagaimana sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa saja hal-hal yang bisa merusak sholat kita? Ini harus kita ilmu. Nah, maka kalau dibandingkan antara ilmu sholat dengan ilmu matematika yang bukan dasar ya, kalau kabataku itu dasar, kali bagi tambah kurang. Ilmu matematika misalnya persamaan 2 linear begitu, maka lebih utama ilmu sholat kita pelajari. Maka dahulukan belajar ilmu tentang sholat. Nanti ilmu matematika mengikut. Kenapa? Karena ilmu matematika kan tidak sepanjang hari kita pakai. Tidak setiap hari. Kecuali yang kali bagi tambah kurang tadi ya. Yang persamaan 2 linear misalnya. Atau yang seperti tentang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Aljabar misalnya. Kan tidak ada kita beli somai kemudian kita katakan, bang berapa harga 2 somai tambah 3 tahu tambah 2 kol. Kan tidak ada kita katakan seperti itu. Kan kita bilang saja, bang ini 2, ini 2, ini 2. Atau saya beli 5.000. Atau kan berapakah 1 tahu ditambah 3x. Kan tidak ada. Bukan merendahkan ilmu matematika. Ilmu matematika juga penting. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu tentang salat, maka ilmu matematika mengikut di belakang. Nah, maka diberitahu nanti caranya. Fi ikhtiyaril ilmi. Untuk memilih mana ilmu yang lebih dahulu harus kita jalani. Harus kita pelajari. Wal ustaz, memilih guru. Masya Allah. Ini juga penting. Guru harus dipilih. Ya. Kenapa? Inna hadha ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah bahagian dari agama. Fanzuru aynama ta'khudun. Fanzuru, maka lihatlah oleh kalian dari mana ta'khuduna ilmakum. Kalian mengambil ilmu kalian. Jadi tidak sembarangan mengambil ilmu ini. Kemudian wasyarik, memilih teman untuk belajar. Wathabat, bagaimana konsisten. Kemudian kita percepat saja karena waktu yang singkat membatasi kita. Yang keempat, fasal fi ta'zimil ilmi wa ahli. Setentangan menghormati ilmu dan menghormati ahli ilmu. Kepada guru itu gimana adabnya? Kita berjalan dengan guru. Apakah boleh mendahului guru? Atau kita boleh berjalan setentang guru? Atau di belakang guru? Kemudian bertemu dengan guru. Apakah harus wajib kita salam atau bagaimana? Itu nanti insya Allah akan kita jelaskan dan jabarkan melalui tulisan beliau dan syarahan yang lain, syarahan tambahan dari kita insya Allah. Kemudian yang kelima, fasal terkait fil jiddi wal muwazabati wal himmah. Terkait kesungguh-sungguhan, bagaimana menjaga semangat. Kemudian bagaimana konsisten. Wal himmah, menjaga semangat yang menggelora.
pendirian kita kuat dalam menuntut ilmu. Nanti juga akan dibahas insya Allah. Kemudian yang keenam, fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Bagaimana kita menakar mana yang dahulu, mana yang kemudian berapa harusnya kita belajar dalam sehari. Apakah kita belajar sehari itu dalam satu ilmu berapa jam atau bagaimana? Insya Allah kita akan jelaskan. Faslun fi tawakkul. Fasal terkait tawakal. Yang kedelapan, faslun fi waktu tahsil. Kapan waktu-waktu terbaik untuk belajar? Nah, jadi ada waktu terbaik untuk belajar. Yang kesembilan, faslun fi syafaqati wan nasihah. Fasal terkait nasihat yang akan diberikan oleh penulis nanti. Kemudian fil istifadati wa iktisabil adab. Terkait cara mengambil faedah sebuah ilmu dan adab. Faslun fil wara'i fi halati ta'allum. Bagaimana bersikap wara', bersikap hati-hati tatkala belajar. Kemudian yang ke-12, fi ma yurisul hifdha. Terkait apa-apa saja yang bisa menguatkan hafalan, wa fi ma yurisun nisyan, dan apa-apa yang membuat kita mudah lupa. Nanti akan dijelaskan. Dan terakhir, fi ma yajlibur rizqa wa fi ma yamna wa ma yazidu fil umuri wa ma yanqus. Terkait bagaimana cara untuk mendapat rezeki lebih dan menghindari agar tidak terhalang atau tertahan rezeki itu, kemudian bagaimana cara menambah umur dan apa yang harus kita hindari supaya jangan dikurangi umur kita insyaallah. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, jadi para pemirsa, saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, 13 bab inilah yang insya Allah kita akan bahas dalam hari-hari kita ke depannya insya Allah. Mulai besok, karena waktu yang membatasi, padahal kita ingin masuk sekarang begitu, kita akan mulai membahas pasal pertama terkait apa sebenarnya ilmu itu. Apa hakikat ilmu itu. Kemudian bagaimana sikap kita yang baik dengan ilmu. Kemudian antara ilmu dengan kalimat fikih. Kalau dalam hadis atau dalam ayat kita menemukan juga bahwa bahasa Al-Quran dan Sunnah menyebut ilmu itu tak jarang juga memakai kalimat fikih. Yatafaqahu fid din. Liyatafaqahu fid din. Atau dalam hadis yufaqihuhu fid din. Allah kalau ingin seorang hamba itu menjadi baik, maka Allah jadikan hamba itu yufaqihu fiddin. Faqih dalam agama. Nah, apa hubungan kalimat fikih dengan ilmu? Kemudian apa saja keutamaan ilmu? Insya Allah besok kita akan bahas satu bab itu. Kalau misalnya kita istiqamah dan konsisten, insya Allah berarti 13 hari ke depan khatam oleh kita kitab ini dan kita akan memasuki kitab yang lain insya Allah yang mendukung dan menyambung pelajaran kita ini insya Allah. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirukum wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.